Setelah berjalan beberapa mil, seseorang dapat mendengar teriakan Hai Dafu dan pemimpin sekte Yang. Chen Ping tahu bahwa alis pemimpin sekte Naluo terus-menerus mengerutkan kening. Mungkin dia tidak ingin menjadi seperti sekarang ini. 5 sekte besar sekarang mungkin akan berubah menjadi 2 sekte besar di masa depan. Chen Ping memeriksa pemimpin klan Chen dan menemukan bahwa dia hanya terkena bubuk Hua Jin yang sangat biasa, jadi dia menemukan beberapa pil di cincin penyimpanan dan memberikannya kepadanya. Pemimpin sekte Luo, kamu terlalu sopan. Jika kamu tidak menentang keberatan semua orang, aku pasti sudah mati di 5 sekte besar sejak lama. Rekan Daois Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu bagaimana memecahkan situasi ini. Saat aku kembali kali ini, aku pasti akan membereskan semuanya. 5 sekte besar akan dibersihkan secara menyeluruh. Master sekte Luo tiba-tiba tampak jauh lebih tua, dia menghela nafas dan berkata. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata. Master sekte Luo tersenyum pahit, dia tidak menyangka bahwa ketika dia bersikeras untuk membiarkan Chen Ping pergi, dia benar-benar menyelamatkan salah satu miliknya. Ini mungkin yang disebut karma. Pemimpin sekte Luo mengeluarkan sebuah batu dari tangannya yang membuat semua orang tertawa, yang aneh adalah batu ini sebenarnya memiliki 5 warna. Rekan Daois Chen, ini adalah batu 5 warna dari 5 sekte utama kami. Ini telah diwariskan selama bertahun-tahun, tetapi kami masih belum mengetahui kegunaan dari batu 5 warna ini. Tetapi hari ini saya melihat Anda mengumpulkan batu tiang untuk latihan. Mungkin benda ini akan berguna bagi Anda. Master sekte Luo menyerahkan batu 5 warna itu kepada Chen Ping. Chen Ping mengambil batu 5 warna itu dan merasakan perasaan hangat di dalamnya, tetapi Chen Ping tidak memperhatikan, mengira itu adalah suhu tubuh Master sekte Luo. Tanda seru, manajemen. Terlebih lagi, Hai Dafu dan 3 lainnya baru saja meninggal, dan para murid di bawah sekte mereka masih perlu terkejut dan setelah menyingkirkan batu 5 warna dan mengobrol dengan Master sekte Luo untuk beberapa patah kata, Chen Ping dan Master sekte Luo berpisah. Pemimpin sekte Luo memimpin murid-muridnya kembali ke sekte. Lagi pula, tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini, jadi tidak ada gunanya mereka tinggal di sini. Chen Ping, Binglu dan yang lainnya terus mencari batu ekstrim. Saat mencari batu ekstrim, Chen Ping juga sengaja menghindari biksu lain yang memasuki kawasan kutub. Meski banyak ditemukan batu tiang, namun tidak ditemukan tambang batu tiang, yang membuat Chen Ping sedikit kecewa. Murung, pencarian seperti ini sedikit demi sedikit, di tahun monyet, kuda dan bulan, kita dapat menemukan cukup banyak batu yang dibutuhkan istana Guanghan. Melihat langit kembali gelap, Chen Ping hanya dapat menemukan tempat yang relatif aman untuk beristirahat. Saat para orang suci sedang beristirahat, Chen Ping melindungi mereka. Duduk bersila, Chen Ping mengeluarkan batu 5 warna karena bosan. Saya melihat batu 5 warna itu benar-benar memancarkan kilau samar di kegelapan, 5 cahaya berbeda. Gelombang demi gelombang kehangatan terus mengalir dari telapak tangan Chen Ping ke tubuhnya. Awalnya, Chen Ping mengira hangatnya batu 5 warna itu disebabkan oleh suhu tubuh. Perasaan, tapi sekarang memegang batu 5 warna, dalam cuaca yang sangat dingin, batu 5 warna masih memancarkan kehangatan. Tanda seru, Chen Ping agak aneh, jika ini disebabkan oleh suhu tubuh, sekarang tidak bisa tetap hangat. Chen Ping mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa selain 5 warna, tidak ada yang istimewa dari batu 5 warna itu, seperti batu manusia biasa. Tanda seru, seukuran kepalan tangan, sangat mengkilat, sangat nyaman digenggam dalam cuaca yang sangat dingin ini. Chen Ping mencoba memasukkan deteksi kekuatan spiritual ke dalam batu 5 warna, tetapi tidak berpengaruh sama sekali, dan tidak ada yang dapat ditemukan. Batu yang aneh. Chen Ping melihat ke batu 5 warna dan tiba-tiba menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan batu itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi Chen Ping berusaha sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa menghancurkan batunya kali ini. Chen Ping bingung sejenak. Tahukah kamu, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah meledakkan gunung hanya dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan batu. Chen Ping bermain dengan batu 5 warna selama 1 jam, tetapi dia masih tidak mengerti artinya. Anda harus tahu bahwa benda yang diturunkan oleh 5 sekte besar tidak mungkin menjadi batu yang tidak berguna.
Tapi Chen Ping tidak tahu kegunaan batu ini. Tuan Chen, apa yang kamu lihat? Lan Yingying mendekat dan duduk di sebelah Chen Ping. Chen Ping melirik ke arah Lan Yingying tetapi tidak berkata apa-apa, dia masih sedikit menolak Lan Yingying. Dia tidak terlalu menyukai wanita ini. Melihat Chen Ping seperti itu, Lan Yingying berinisiatif untuk meminta maaf, Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Karena ketidaktahuan dan kesengajaan saya dalam 2 hari terakhir, orang suci itu menderita kerugian. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku tahu aku sedikit bias terhadapmu. Lan Yingying dengan tulus meminta maaf pada saat ini, dia telah menemukan kualitas luar biasa Chen Ping. Jika bukan karena Chen Ping, apalagi dia, tidak pasti apakah orang-orang suci ini dapat menemukan batu tiang ini, atau apakah mereka dapat bertahan sampai sekarang. Jangan menyebutkan masa lalu lagi. Ketika Chen Ping melihat Lan Yingying dengan tulus meminta maaf, dia tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, sifat Lan Yingying tidak buruk. Tuan Chen, saya tahu Anda sudah lama melihat batu itu. Apakah ada yang istimewa dari batu ini? Lan Yingying melihat batu 5 warna di tangan Chen Ping dan bertanya. Batu ini selalu hangat. Saya ingin mencari tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Kata Chen Ping dan menyerahkan batu 5 warna itu kepada Lan Yingying. Lan Yingying mengambil batu 5 warna itu dan berseru, panas sekali. Batu 5 warna itu dilempar ke tanah oleh Lan Yingying. Ada lapisan salju dan es tebal di tanah, tetapi setelah batu 5 warna itu jatuh, bahkan saljunya pun benar-benar terbakar. Melihat pemandangan aneh ini, mata Chen Ping langsung melebar dan dia mengambil batu 5 warna itu. Ini tidak panas. Chen Ping sangat bingung, mengapa Lan Yingying mengatakan bahwa batu 5 warna itu sangat panas. Lan Yingying dengan hati-hati mendekati tangannya, tetapi begitu dia mendekat, dia segera menjauh. Ya, ketika Master Sekte Naluo memberikannya kepadanya, dia sepertinya tidak mengatakan itu panas, dia hanya memberikannya kepadanya. Aku bisa merasakan panasnya di batu ini, panas sekali. Kata Lan Yingying. Chen Ping sedikit bingung sekarang, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Ping melihat batu 5 warna di tangannya, dan kemudian melihat bekas terbakar di tanah. Tanahnya tertutup es dan salju, tapi bisa terbakar, aneh sekali. Tuan Chen, pernahkah Anda mencoba melihat apakah batu itu akan berubah jika dibakar dengan api? Kata Lan Yingying. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia merasa bisa mencobanya, jadi api menyala di telapak tangannya, dan Chen Ping memegang batu 5 warna di tangannya. Api membakar batu 5 warna itu dengan hebat, dan tak lama kemudian cahaya di batu 5 warna itu mulai redup. Kemudian, batu berwarna-warni itu akhirnya berubah menjadi warna gelap. Pada saat ini, Chen Ping sedikit tercengang dan membakar batu 5 warna menjadi hitam. Ini adalah bagaimana melakukannya. Tepat ketika Chen Ping bingung, batu itu perlahan retak. Segera setelah itu, batu 5 warna itu pecah, dan sebuah benda seukuran inti kristal terlihat di dalamnya. Inti kristal ini sangat jernih, tetapi ada juga 5 warna di dalamnya, dan setiap warna memiliki nyala api yang sangat halus di dalamnya. Ya, ketika Chen Ping melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera membuang kekuatan spiritualnya. Penglihatan seperti ini dapat dengan mudah menarik perhatian orang. Kali ini, Chen Ping mengambil inti kristal di dalam batu 5 warna dan perlahan menyuntikkannya dengan kekuatan spiritual. Cahaya tiba-tiba bersinar ke segala arah, dan cahaya warna-warni memantulkan separuh langit menjadi merah. Api di dalam mulai berkobar hebat. Jika ini menarik perhatian biksu lain, itu akan merepotkan. Sangat cantik, Lan Yingying berkata dengan wajah kaget. Astaga, esensi api utama dari Raja Bintang Roh Api. Saat ini, suara Raja Iblis Ciyun terdengar di benak Chen Ping. Tanda tanya petik 2. Chen Ping tertegun dan dengan cepat bertanya, Senior, apakah Anda mengetahui hal ini? Apakah Anda ingat sesuatu? Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, meskipun aku kehilangan ingatanku, aku tahu hal ini. Itu adalah esensi api tertinggi dari Tuan Bintang Roh Api. Yang disimpan di sini adalah 5 jenis api pamungkas, milik Lord Fire Spirit Star. Bagaimana bisa sampai di surga dan dunia manusia? Apakah orang ini pernah ke surga dan dunia manusia? Setelah mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciyun, Chen Ping mengerti apa yang sedang terjadi.
Tuan Huo Lingxing datang ke surga dan alam manusia selama perang antara dewa dan iblis, jadi sangat mungkin barang-barangnya ada di surga dan alam manusia. Chen Ping melihat esensi api tertinggi di tangannya dan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada banyak jenis api pamungkas. Bintang asal berkedip. Jika Chen Ping ingin menyerap api pamungkas dalam esensi ini, dia pasti dapat meningkatkan asal apinya sebanyak mungkin. Tapi seperti yang dipikirkan Chen Ping, kekuatan asli elemen api mengalir ke dalam esensi seperti banjir yang bergulung. Api merah di jiwa mulai perlahan menjadi lebih jelas, dan cahayanya menjadi lebih menyilaukan. Saya, dilahap. Dia awalnya ingin menyerap kekuatan dalam esensi api tertinggi ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan aslinya akan ditelan. Chen Ping terkejut dan dengan cepat memutus kekuatan aslinya. Apakah kamu gila? Kamu hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan, tetapi kamu masih ingin menyerap esensi api tertinggi dari Lord Fire Spirit Star. Raja Iblis Ciyun bertanya dengan kaget. Chen Ping menggaruk kepalanya, dia hanya ingin mencobanya, tapi dia tidak menyangka esensi api begitu kuat. Omong kosong ini tidak bisa diserap, jadi sepertinya tidak ada gunanya. Chen Ping melemparkan Ultimate Fire Essence ke dalam ring penyimpanan. Jika tidak bisa diserap, tidak ada gunanya bagi Chen Ping. Tuan Chen, apa itu? Lan Yingying melihat Chen Ping tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil monster-monster tidak ada gunanya. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika dia berbicara tentang esensi api utama Lord Huo Lingxing, Lan Yingying mungkin tidak akan mengerti. Tepat setelah Chen Ping selesai berbicara, tiba-tiba suara terobosan di udara terdengar terus-menerus. Seseorang mendekat. Chen Ping mengerutkan kening dan segera menjadi waspada. Ketika Lan Yingying melihat ini, dia berteriak kepada semua orang suci yang sedang beristirahat. Di wilayah kutub ini selalu ada bahaya, jadi selalu waspada. Chen Ping merasakan arah suara itu dan menjadi bingung. Biasanya, tidak peduli biksu macam apa dia tidak bisa terbang dengan cepat dan lama di wilayah kutub ini karena medan magnet. Tapi suara yang dihasilkannya sekarang jelas merupakan suara terobosan di udara akibat penerbangan cepat. Segera, sesosok tubuh muncul, menuju ke arah Chen Ping dan yang lainnya dengan sikap yang sangat malu. Chen Ping sangat waspada, kesadarannya dilepaskan, dan dia juga mengambil pedang pembunuh naga di tangannya. Kalau lawan bisa terbang begitu cepat di kawasan kutub, kekuatannya pasti cukup tinggi. Saat lawan semakin dekat, Chen Ping terkejut saat mengetahui bahwa lawannya ternyata adalah tubuh roh, dan auranya tidak menentu, seolah-olah dia tertiup angin. Sekte Master Chen. Chen Ping melihat pihak lain dan terkejut. Saya melihat tubuh fisik pemimpin Sekte Chen telah lama menghilang, dan sekarang hanya tersisa jiwa yang tersisa. Chen Ping akhirnya tahu mengapa pihak lain bisa terbang. Namun, Chen Ping tidak mengerti mengapa Master Sekte Chen menjadi seperti ini tidak lama setelah mereka berpisah dari Master Sekte Luo dan yang lainnya. Master Sekte Chen jelas panik dan tidak memperhatikan Chen Ping dan yang lainnya sama sekali. Mungkin dia belum beradaptasi dengan identitasnya sebagai jiwa, jadi dia terbang tidak menentu. Sekte Master Chen. Chen Ping melompat dan berteriak kepada Master Sekte Chen. Zhongzhu Chen terkejut, dan ketika dia melihat itu adalah Chen Ping, dia menangis bahagia. Chen Daoyou, tolong, tolong. Sekte Master Chen berteriak.